Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat kamu yang lagi nonton ini Cuap-Cuap Adinda episode ketiga. Jadi di episode ketiga ini aku ngedatangin salah satu teman aku yang kenapa sih aku ngundang dia, karena aku tuh kayak suka aja sama dia tuh. Maksudnya dia tuh salah satu orang yang menurut aku kayak pede, dan dia selalu mengedepankan aku nggak mau putih, aku mau kayak gini aja. Dan dia tuh kayak apa ya, berarti bisa jadi contoh buat orang-orang di luar sana. Ya emang cantik tuh nggak harus putih gitu loh guys, karena kan banyak orang yang kayak standarnya cantik tuh harus putih, harus gini gitu kan. Nah tapi sebelumnya aku mau minta maaf sama semuanya, karena aku baru bisa ngebuat Cuap-Cuap Adinda lagi setelah sekian lama aku menghilang. Tapi akhirnya aku mau comeback lagi dengan mengajak salah satu teman aku. Oke, lanjut aja, kita panggil teman aku, Mile. Hai Ibu Mile. Halo. Gimana kabarnya? Oh iya, padahal semalam barusan rapat. Kalau pokoknya tuh kalau kayak gini, kalau nggak tanya kabar tuh kayak kurang gitu ya udah. Oh iya. Gitu. Iya, kayak basa-basi aja sih. Oh ya, Selalu sehat ya, apalagi masa pandemi gimana nih Adinda, katanya lama nggak cuap-cuap. Kenapa nih? Karena udah mulai magang ya Bu ya saya, jadi kayak Ya banyak kesibukan. Ada juga kan sibuk sekali dengan laskar apa? Saya lupa namanya. Itu. dan sudah selesai. Oh sudah selesai. Oh ya, kenapa aku sama Mile ketawa-ketawa, karena kita satu SMA gengs, dan kita satu geng. Bukan geng ya, tapi ya emang Bukan. suka ini sih, suka jajar-jajar aja. Oke. Ya. Sebelum itu aku mau bacain biodata Mile biar teman-teman makin kenal sama Mile. BTW kalau cahaya aku agak gelap terang nih, maaf ya. Gitu. Oke. Di sini nama lengkapnya Milenia Anissa Endriana. Terus tempat tanggal lahirnya tuh Sleman 4 Januari 2000, which is tua aku. Terus itu hobinya Mile itu olahraga, menggambar, dan bacot katanya. Terus dari itu moto hidupnya apapun berawal dari diri sendiri. Nah ini keren nih, kenapa nih moto hidupnya kamu milih ini, Mil? Iya, jadi sebenarnya moto itu tuh aku juga baru kepikiran belum lama gitu. Karena tuh setiap aku kepikiran setiap kita mau melakukan apapun itu tuh harus dari diri kita sendiri. Kayak misalnya kita mau maafin orang nih, gimana caranya kita biar maafin orang? Ya caranya kita harus maafin diri kita sendiri. Kita udah maafin diri kita sendiri belum? Kita udah berdamai belum sama diri kita sendiri? Baru kita bisa tuh kayak gitu sama orang lain. Kayak misalnya kita menghargai orang lain, pasti kan kita juga harusnya menghargai kita sendiri kan gitu. Setuju. Jadi baru kita menghargai orang lain gitu. Karena jangan pikirin orang lain terus, pikirin juga diri sendiri. Gitu. Benar banget. Karena kan kadang orang kayak selalu mendingan, nggak apa-apa lah, yang penting orang lain seneng, aku mah terakhir aja. Padahal tuh sebenarnya persepsi yang salah ya, Mil ya, kalau misalnya kayak gitu ya. Ya sih, atau kamu kurang setuju? Bukan salah sih sebenarnya, cuman diri sendiri tuh ya kita gitu loh. Kita tuh yang selalu setiap hari sama kita tuh ya diri kita sendiri gitu. Jadi ya pikirin kita sendiri dulu aja gitu loh. Jangan lupa sama kesehatan diri sendiri, sama kabar diri sendiri, gimana keadaan diri sendiri, apakah sudah baik. Gitu. Oke, benar. Karena kan ya tadi sih, maksudnya kalau misalkan kita sebenarnya ya itu tadi balik, nggak salah sih, benar-benar kata Mila, nggak salah kalau misalkan kita memikirkan orang lain, tapi di sisi kita memikirkan orang lain itu kita harus menyeimbangi dengan ya diri kita sendiri gitu loh, apakah diri kita udah baik apa belum gitu ya, Mila ya. Benar. Kita harus berdamai dengan diri sendiri dulu pokoknya. Benar banget, setuju. Oke. Tadi aku lupa ngasih tahu nih ke teman-teman semuanya, kalau misalkan tema kali ini kan seperti yang di poster itu temanya semua cewek itu cantik. Tadi aku juga udah spill kenapa aku manggil kamu, karena ya aku salah satu yang maksudku di pandangan aku tuh kamu tuh kayak keren gitu loh, Mil, karena kebanyakan orang, dan aku pun kadang aku dulu, kalau sekarang aku udah kayak nggak pingin putih, yang penting kayak kulitku sehat aja. Dulu aku selalu kayak berasumsi
cewek tuh harus putih, harus ini, yang penting kan bersih. Kalau bersih kan enak gitu ya. Dan kalau Mila ini dari dulu tuh emang kayak dia aja nih guys. Kalau nyari skincare itu nggak mau ada yang kandungan untuk memutihkan wajah. Kadang sering orang malah bilang, aku mau putih gimana caranya? Dia enggak, dia malah yang penting aku kulitku sehat gitu. Gimana Mil? Kenapa kamu memutuskan itu? Iya benar. Soalnya gini, karena kan setiap orang itu kan dilahirkan dengan kulit yang berbeda-beda. Tuhan itu menciptakan dengan kulit yang berbeda-beda gitu loh. Dan sekarang kalau misal kita punya kulit yang kayak gini, itu tuh nggak bakal bisa berubah jadi putih banget gitu loh. Itu nggak mungkin sih. Jadi lebih baik mending kita mensyukuri aja apa yang dikasih Tuhan. Kita harus merawat kayak gitu. Kan nggak mungkin ya orang yang udah dikasih kulit kayak gini terus jadi berubah celing jadi putih, kayaknya sepertinya tidak mungkin ya. Tapi udah nih kalau misalkan kalau misalkan langsung putih itu ya juga ada sih mungkin, tapi kan kayak mungkin dia pakai merkuri apa yang bisa merusak kulit gitu ya. Terus nih itu sebenarnya itu juga sih sebenarnya merkuri kayak gitu tuh sebenarnya menurutku ya ada karena orang-orang tuh pengen putih gitu loh. Karena mereka karena mereka itu selalu berpikiran bahwa standar kecantikan tuh putih gitu. Jadinya mereka berlomba-lomba untuk mencari skincare tuh yang memutihkan. Makanya produk-produk skincare itu kebanyakan itu aku mau pakai merkuri lah biar banyak yang beli, biar cepet putih kayak gitu. Dan ternyata benar kan di marketplace terjual lebih dari beberapa ribu krim yang bermerkuri kayak gitu. Dan banyak orang yang masuk ya, maksudnya kayak yang penting aku mau putih instan, padahal ya nggak gitu harusnya. Benar. Jadi sebenarnya aku juga kalau cari skincare yang biar nggak memutihkan itu sebenarnya gini, karena gimana tuh? Kalau skincare itu kan dipakainya di muka ya. Iya. Nah, aku takutnya gini, misal aku ada tuh skincare yang misal ada kandungan vitamin C atau kolagen kayak gitu, mukaku lebih putih daripada tubuhku. Agak sulit ya. Iya sih bener. Jadinya harus kalau misal mau cari skincare itu yang kandungannya biasa-biasa aja gitu, yang jangan yang terlalu memutihkan gitu, nanti tubuhku gimana. Kayak yang lihat ini nggak sih, kondisi kulit juga nggak sih, sesuai dengan kebutuhan kulit juga gitu. Iya benar. Terus nih Mil, ngebahas tentang standar kecantikan Indonesia, karena kan ya itu tadi, karena banyak orang tadilah kita udah nyinggung dengan skincare itulah, itu tuh standar kecantikan Indonesia sebenarnya kan mungkin orang udah banyak juga yang cantik itu nggak harus ini, tapi persepsi masyarakat kebanyakan pun cantik itu harus putih. Itu menurut kamu gimana, Mil? Cara mengatasinya menurut kamu, Mil? Waduh, kalau cara mengatasinya kayaknya juga agak susah ya, karena aku dari dulu sampai sekarang pasti ketemu sama orang yang ketemu sama aku, kok kamu tambah hitam? Kenapa? Kok kamu tetap hitam gitu? Kok kamu nggak putih-putih? Kayak kesannya tuh putih itu sebagai tujuan gitu loh. Gitu loh. Iya kayak gitu. Mungkin emang mindset kali ya dari zaman dulu gitu ya. Kalau cantik tuh putih, terus tinggi, langsing, ya nggak sih? Mesti orang si A gitu ya, memuji cewek cantik, pasti dia selalu bilang, dia tuh cantik loh. Cantik putih, tinggi, langsing, kayak gitu. Kenapa orang itu nggak memuji orang kayak misal, dia tuh cantik loh, kulitnya coklat, terus badannya berisi. Kayaknya jarang nggak sih? Iya, bener. Nah, aku kayak apa ya, appreciate sama orang-orang yang maksudnya bersyukur dengan lekuk tubuhnya dia, yang walaupun itu gendut atau kurus, tinggi atau pendek, yang itu kayak dia tuh pede gitu loh. Kalau misalkan dia pede dengan sesuatu, apa yang dia punya, apa yang dia pakai, orang tuh bakal lihat dia tuh kayak,
ini orang keren gitu loh, karena dari diri dia sendiri kayak dia udah self love dari situ gitu loh. Ya sih, betul. Iya, itu sih, itu kayak aku sih pengalaman ya, ini cerita, waduh. Boleh gimana tuh? Waktu SMP itu aku nggak kayak sekarang. Maksudnya sekarang kan aku menerima kulit aku gitu ya. Kalau SMP itu aku kayak masih insecure, iya juga ya. Soalnya tuh ada cerita kayak gini. Ada temen aku SMP itu bilang gini, kalau kamu putih, aku suka sama kamu. Kayak, oh iya ya gitu. Kayak, oh iya juga ya. Kenapa aku nggak putih? Kalau aku putih kan bisa disukain dia gitu. Terus. Nah terus setelah udah gede, maksudnya udah mulai SMA, udah mulai kuliah, itu kan aku udah mulai kayak aku cantik, aku udah percaya diri, aku cantik dengan aku seperti ini kayak gitu. Terus dengan pakaian yang pokoknya aku sukain lah, pokoknya aku percaya diri. Orangnya itu sekarang chat aku dan kayak apa ya, sering ngajakin kemana kayak gitu loh. Kayak aku nyantol deh siapa. Berarti ini ya, berarti bukan yang itu. Oh, bukan yang itu. Oke. Terus. Nah, ini beda topik ya, sorry. Terus. Jadi aku pikir tuh kayak kalau kita percaya diri, kayak kita udah kayak gini, kita merasa cantik, ternyata ya orang-orang itu ya biasa aja sih, nggak ada yang ngehina, nggak ada yang udah biasa aja gitu. Karena mungkin kalau misalkan dia juga biasa aja sama aku gitu, nggak ngejek kayak dulu lagi. Soalnya ya itu tadi, karena kamu sudah self love dan kamu juga udah kayak ya emang ini aku kok, ya gimana kalau lu nggak suka sama gue, ya udah pergi aja gitu loh. Udah benar. Ngomongin itu ya, ya udah kalau nggak suka. Nah itu tuh berhubungan juga sama kepercayaan gini. Kita harus percaya diri karena nggak semua orang suka sama kita dan nggak semua orang suka sama kita. Kan orang tuh punya tipe masing-masing ya, bisa aja kita nggak cantik di orang A, tapi kita bisa aja terlihat cantik di orang B, kayak gitu. Kita cantik di mata orang yang tepat. Benar, setuju Ibu Milenia. Terus sama nih, kadang orang yang kalau dari teman-teman aku tuh yang kayak mereka tuh karena mungkin faktor juga di kuliah, maksudnya kayak profesi. Ini tuh pekerjaan ini tuh harus yang bentuknya seperti ini, harus tinggi, harus ini. I mean, kalau misalkan pekerjaan, bentar guys, aku mau ngatur efekku dulu. Kok putih banget? Oke. Dan ya. Ya Allah, kok tiba-tiba ada cahaya ilahi. Ini kok kegelapan ya? Udah bodoh. Terus habis itu aku juga gelap nih pakai HP. Terus habis itu dia tuh pokoknya aku kan besok ke depannya mau jadi ini, aku harus ini. I mean, kalau misalnya gitu ya setidaknya kamu tidak menyiksa dirimu dengan tidak makan. Karena orang kayak pengen diet, misalnya kita bentuk bahas bentuk tubuh ya, diet yang sebegitunya sampai dia nggak mau makan, dia mau ini cuman demi goalsnya itu gitu loh. Karena ya itu tadi sih. Betul. Sebenarnya kalau tujuan orang itu kan terserah gitu loh. Ada orang yang tujuannya emang mau langsing, ada orang yang tujuannya mau gimana-gimana. Tapi bener sih kata Dinda tadi, jangan memaksa diri dan juga jangan menuruti kata orang lain kayak gitu. Tapi beda lagi ya kalau sama pekerjaan. Mungkin kan kalau pekerjaan emang seperti itu. Jadi mau nggak mau juga ya kalau misalkan pekerjaan. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan kamu ngerasa keberatan ya masih ada banyak pekerjaan lain gitu loh. Peluang pekerjaan juga banyak gitu. Terus nih, oke, itu berarti kalau menurut kamu karena standar kecantikan Indonesia masih kayak gitu dan masih banyak yang percaya kalau misalkan cantik itu putih, berarti cara mengatasinya ya itu tadi sesuai dengan moto Mile, yaitu percaya dengan diri sendiri. Nggak ada yang bisa kayak misalkan nih, contoh, nanti misalkan Mile ngasih tahu aku, Din kamu tuh jangan gini. Kalau misalkan akunya nggak pede, bagaimana ya bakal bisa sembuh dari itulah, iya kan Mil? Iya. Benar, setuju aku sama moto kamu, benar-benar setuju. Tapi diri kita sendiri itu apa nih tuh, entah itu
sesuai, maksudnya kayak kecantikan, terus kepintaran, misalkan dari semua aspek lah. Dari diri sendiri, bener. Setuju, Mile? Mantap, mantap. Terus nih, kan aku lihat nih, kok teman-teman lihat feeds-nya Mile nih, @Milenia Anissa ANS. Ya. Itu dia itu kalau apa ya, ngefits itu aja maksudnya kayak yang fit coklat gitu loh. Kamu mah tonnya kamu gelapin. Jujur Li, aku tonnya kadang aku terangin gitu loh tonnya. Terus habis itu kamu juga pede dengan apa yang kamu punya, yang tadi kamu juga bilang. Itu caranya gimana sih? Selain kamu bilang dari diri sendiri deh. Ada tips gak sih apa gimana? Ada tips nggak ya? Ya balik lagi sebenarnya sama aja bolak-balik. Kalau dari tips aku sih, ini menurut pengalaman aku ya. Jadi waktu aku lanjutin cerita aku yang SMP tadi, SMP itu sempat aku pakai krim yang aneh-aneh. Jadi aku membuat kulit aku di sini tuh kayak beruntusan gitu loh. Terus aku stop pakai krim itu kayak ya udah kayak aduh gimana ya ini ya kok nggak bisa putih gitu kan. Nah terus SMP 2013 atau 2014 yaitu aku mulai main Instagram dan kebetulan di Instagram itu aku ngelihat dulu kan explore gitu ya, sekarang masih ada sih explore gitu kan, ada biasanya isinya artis-artis gitu, model gitu kan ya. Iya. Nah aku dari situ lihat kayak siapa ya, aku lupa sih waktu itu ada model yang oh dia tuh kulitnya coklat ya, kok dia bisa jadi model sih gitu. Aku pikirannya masih kayak bukannya model tuh harus kulitnya putih ya, bukannya model tuh harus badannya tuh kecil gitu ya. Nah terus dari situ aku kayak mulai oke juga nih gitu kan, aku follow terus lihat dari foto-fotonya bagus juga, kulitnya dia tuh gelap, bukan gelap sih, lebih ke coklat gitu, cuman kulitnya sehat kayak gitu. Terus ya udah mulai dari situ kayak kenapa nggak aku kayak dia ya gitu. Nah mungkin itu sih, mungkin kita bisa cari inspirasi kayak role modelnya kita ya. Iya, role model, betul. Jadi kayak kita bisa tuh kayak gitu. Terus ya udah akhirnya lama-lama kayak aku juga bisa tuh kayak dia gitu, cantik, putih, cantik gak usah putih gitu, kayak gitu. Pokoknya lama-lama ya udah kayak terus ini juga sih percaya diri, pokoknya apapun percaya diri, nggak usah dengerin kata-kata orang. Soalnya ngerasa nggak sih kalau misal kita dengerin kata-kata orang ya, misal kamu kok sekarang tambah kurus sih gitu, terus kita tambah berat badan juga diomongin, kok kamu sekarang tambah gendut sih gitu. Kayak sebenarnya kalau orang lain tuh setiap ketemu kita tuh pasti ada aja yang di kekurangan kita tuh ada aja gitu, nggak sih emang? Kayak ya kalau misalkan omongan orang kan bikin kita kayak apa ya, bikin kita kadang malah kepikiran dan ngestak gitu loh di satu titik kadang, dan malah bikin kita ngedown sendiri. Jadi ya benar kata Mile, jadi itu ya Mil, kalau misalkan kamu gimana caranya buat pede, ya itu tadi sesuai dengan moto kamu, percaya dengan diri sendiri, terus tentuin role model kamu entah siapapun itu, dari segi apapun, passion apapun, terus saat itu sama pede. Mantap kan? Sekali. Terus menyinggung dengan penampilan nih, karena kan di Indonesia sendiri kecantikan itu kadang kalau misalkan ada sih, aku kalau misalnya lihat di TikTok ya sekarang ada yang orang belum pakai hijab nih misalkan, Kak pakai hijab dong biar tambah cantik. Aku malah kayak ini orang kenapa? Maksudnya kayak hijab itu tuh kayak ya kalau menurut aku ya, gak usah ngomong agama deh, menurut kita lah maksudnya apa namanya, kayak itu tuh kemantepan hati itu loh. Dan aku juga waktu itu nih ya, kalau misalkan ada boleh spill, jadi dulu waktu itu sama Mile kayak misalkan Mile pernah mau buka jilbab waktu SMA, dan dia bilang ke aku, Din aku kalau buka jilbab gimana, nggak apa-apa, itu kalau misalkan kamu nyamannya itu ya monggo gitu loh, dan aku tidak akan musuh itu, dan itu nggak salah menurut aku itu. Kayak astaga, bener. Dan aku tuh kayak, ya aku melihat teman-temanku yang belum berhijab pun, ya aku nggak mempermasalahkan itu gitu loh. Orang mereka nyamannya kayak gitu ya, it's okay, kenapa gitu. Iya, benar. Kalau misalkan ngomong hijab ya. Gimana tuh? Ya itu tadi, terus gimana kamu?
Ya soalnya respon. Aku juga dalam apa ya? Aku merasa gitu, misalnya kayak waktu aku jujur aja waktu dulu masih SMA, aku merasa kayak kalau aku nggak pakai hijab nanti aku kena omongan-omongan gitu loh. Terus kalau sekarang tuh kayak ya udah sih gitu. Udah sih gitu. Soalnya kalau misal dipaksa juga menurut aku susah banget sih, jujur aja. Bener-bener. Aku kan ya for information aku tuh juga bener-bener baru bisa pakai hijab tuh ya kuliah ini ya SMA pun aku juga kan Mil aku kayak masih iya. Ya benar-benar. Tapi kayak, aku juga mencoba sih. Baik kalau misalkan coba kita gimana? Sorry. Ya misalnya kalau lagi di kampus gitu ya pakai. Kalau di rumah ya enggak gitu. Ya kan namanya juga orang tuh kali aja nyoba-nyoba kayak ini untung-untung berhadiah ya, kali aja nyoba-nyoba nyaman gitu kan. Tidak salah untuk mencoba gitu. Pokoknya apapun itu senyamannya kamu, pedenya kamu, menurut aku it's okay, yang penting tidak mengganggu kehidupan terang lagi, mohon. Ini kenapa sih, Cah? Pokoknya selama tidak mengganggu orang lain dan lagian dia beli baju, dia beli apa, tidak pakai uang kita ya kenapa harus dipermasalahkan? Iya kan? Itu tadi masih berhubungan dengan moto ya. Iya, dengan sesuai dengan diri sendiri. Terus nih Mil, pesan-pesan buat kamu. Pesan buat kamu ya. Pesan-pesan buat orang lain di luar sana, cewek-cewek yang mungkin kayak, aku mau jadi kayak Mile, gimana sih caranya? Jangan jadi kayak Mile ya, tapi jadi sendiri. Oh iya, bener. Maksudnya kayak, aku mau kayak Mile yang udah bisa, yang ini aku gitu loh. Gitu. Gimana? Pesannya adalah tetap jadi diri sendiri, jangan dengerin orang lain, dan jangan takut juga. Oh ya, ini aku sebelum pesan nih ya, aku juga mau agak cerita gitu. Boleh. Suka aku kalau ada yang cerita. Sini. Karena ada tuh orang ya udah aku sebutnya orang gitu aja ya, aku kenal, cuman ya dia itu cerita aku kayak, aku harus gimana ya, kok aku tuh sekarang udah gendut, udah gini, aku takut kalau besoknya tuh nggak ada orang yang suka sama aku kayak gitu. Nah itu jadi pelajaran aja, maksudnya jadi pelajaran juga sih buat teman-teman gitu. Kita itu cantik di mata orang yang tepat, jadi jangan sampai kayak insecure gitu loh, nggak ada orang yang suka tuh nggak mungkin gitu, karena aku sendiri juga ngerasain gitu kan. Misal sekarang mungkin cowok-cowok gitu ngomongin aku kayak, kamu hitam, kenapa sih kamu pede hitam gitu, cewek kok hitam gitu kan. Tapi setelah aku kenal sama bule-bule, waduh, aduh, kayak gitu, ternyata mereka tuh bilang aku cantik gitu. Jadi ternyata emang ini ya, cantik itu di mata orang yang tepat ya gitu. Jadi jangan merasa itu insecure lah ya. Pasti tuh ada orang yang suka sama kamu. Ini di dunia ini tuh banyak banget loh orang, nggak mungkin satu dunia ini punya selera yang sama tuh, nggak mungkin gitu loh. Benar-benar. Ada yang suka cewek tembem, ada yang suka cewek nggak tembem gitu-gitu ya contohnya ya. Betul. Ini cahaya apa sih? Ih. Sangat harus seperti itu, harus tetap merasa diri kita cantik. Itu tadi mulai dari sendiri. Kita harus selalu bilang setiap kita ngaca, aku cantik. Mantap. Jadi kita sendiri bilang cantik, pasti orang lain tuh ngerasa gitu loh. Karena ada inner beauty yang kamu keluarkan gitu gak sih? Ya. Bener. Terus terbukti juga sih kayak, misal dulu tuh sekolah gitu ya, banyak orang yang ngatain gini, tapi sekarang waktu udah aku kuliah, teman-teman aku juga nggak pernah ada yang bilang, kamu kok jelek sih, kamu kok ini sih, kamu kok hitam sih, nggak ada. Dia juga, mereka bilangnya udah Mile yang kayak gini, nggak yang ngejek gitu. Karena ini mungkin juga karena aku percaya diri gitu ya. Jadi orang-orang juga ya udah, orang dia juga percaya diri dengan dirinya sendiri, dia cantik ya udah.
gitu. Benar-benar kalau misalkan ya itu tadi, kalau misalkan balik lagi, kalau orang yang apa ya selalu mengikuti omongan orang lain, mungkin apa ya, coba deh contoh misalnya Mile nih, dari dulu sampai sekarang misalkan dia belum sadar dengan akan hal itu dan Mile masih mencari-cari gimana caranya, mah dia nggak tenang sampai sekarang. Kamu bakal kak menyalahkan diri kamu sendiri, kamu bakal ya jelek-jeleknya menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa aku dikasih tubuh seperti ini, itu kan kadang malah melebar gitu. Tuhan ya, sudah diciptakan bentuk yang sempurna, malah protes. Anda maunya apa? Iya benar. Tapi terus iya sih. Jawab. Benar. Dan aku yang itu sih, kalau misalkan aku belajar dari Mila tuh kayak, ya aku tuh juga apa ya, sekarang udah kayak udah bodo amat orang mau bilang aku gimana, yang penting kayak kulitku sehat, walaupun sekarang aku jerawatan karena ya kita semester akhir ya. Wajar sih, tapi Anda juga breakout kayak saya tidak? Iya wajar sih, orang namanya manusia ya. Sekarang artis-artis Korea aja yang mulus-mulus ya, pasti mereka tuh pernah jerawatan gitu loh. Iya kan, karena aku tuh kadang kayak aduh kenapa ya aku jerawatan, tapi makin aku mikir gimana caranya ngilangin, malah aku tambah lagi nih, aku sekarang kayak bodo amat lah. Yang penting kita udah berusaha gitu ya untuk kayak gitu. Jadi syukurin aja lah semuanya. Kita cantik apa adanya. Dan kalau misalkan nih ya, kalau misalkan ngomongin foto yang Mile tadi tonnya ke bawahku ke atas dan kalian lihat muka aku putih mulus gitu ya, itu adalah rahasianya kalian pakai foundation BB cream, enggak, sun concealer, foundation, bedak kan dan udah ketutup tuh, tambah filter, mulus. Mantap, bener sih. Tapi kan orang juga terserah ya. Maksudnya, misal emang dia udah mensyukuri, tapi kan juga kadang ada orang yang pengen di sosial media tuh tampil lebih gimana gitu ya, tampil lebih bling-bling, lebih apa tuh kan wajar ya kan, semua orang kayak gitu berusaha terbaik gitu loh, membranding diri. Bener-bener. Tapi ya Mil, ini kan bintang tamunya kamu, tapi aku mau nanya sama bintang tamunya baru kali ini nih aku tanya yang untuk diri aku ya. Menurut kamu nih, kamu lihat foto aku di Instagram, terus kamu lihat aku secara langsung, itu berbanding jauh nggak? Enggak sih. Enggak kan? sih, Bukan edit yang aja. Sama-sama aja kan? Bener loh Mil, kamu anime gitu, kartun gitu kan agak beda ya. Kayaknya enggak sih. Berarti gitu ya, Mil. Berarti kamu kalau misalkan lihat aku di Instagram, terus lihat aku secara langsung kayak gini virtual sama langsung ya sama-sama aja ya Mil ya? Iya sama aja, tapi juga biasanya tuh di foto emang kayak gitu. Emang bener sih, jangan percaya di foto. Soalnya aku juga merasa gitu, kayak kok aku di foto bisa kadang kelihatan cantik banget ya gitu. Kok bisa ya kelihatan di foto kayak mukanya beda ya gitu. Jadilah teman-temanku semuanya, itu percaya dengan diri sendiri, jangan percaya sama virtual. Kalau misalkan kalian sekarang lagi masa-masa cinta virtual, yang penting kalian ketemu dulu sama nih orang. Berarti kalau misalkan nih orang deketin kamu waktu udah lihat kamu secara langsung, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan ada orang yang deketin kamu tapi cuma lewat media sosial, tapi kamu belum pernah ketemu, jangan ditanggepin. Bener Mila? Iya benar. Nanti aduh. Ya gitulah ya. Makasih Milenia yang udah menyempatkan waktunya, udah nggak kerasa 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Pokoknya udah dapat insight juga dari Mile. Itu teman-teman jangan lupa diterapin kalau misalnya teman-teman sekarang masih berasumsi untuk selalu ingin putih, mungkin bisa kayak ngomong sama diri sendiri kayak aku maunya kulitnya sehat aja gitu loh. Nggak usah gimana-gimana, karena kalau udah kulit sehat, orang bakal lihat kita juga, ini orang enak nih dilihat gitu loh, apapun itu warnanya, apapun itu jenis kulitnya. Iya betul. Gitu sih. Mina ada mau tambahan lagi? Udah sih, nggak ada sih. Oh iya ini sih mungkin, waduh, kayak dosen nih ya. Iya nggak apa-apa gimana? Aku jadi lupa ya sebenarnya. Tapi ini kayak topik harusnya tadi sih ngomongnya sih. Nggak apa-apa, boleh.
kayak sebenarnya tujuan orang tuh kan ada yang pengen putih, ada yang pengen gini, ada yang pengen gini, sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Tujuan orang tuh beda-beda ya. Benar-benar. Yang penting keinginan diri sendiri gitu sih. Yang tidak menyiksa kamu gitu ya. Nah bener sih, yang paling penting adalah tidak menyiksa ya, karena selain menyiksa apa kesehatan fisik mental juga. Mental ya. Bener banget. Iya sih. Memikirkan gitu, pusing. Kalau misalkan, ya sih bener-bener. Pokoknya yang penting jangan sampai merubah apa yang sudah Tuhan ciptakan kepadamu. Tapi kalau kamu mau merawat itu untuk memperlindah itu lagi, it's okay, mah Tuhan lebih suka itu kan karena ciptaannya dirawat dengan baik. Idih, mantap tuh. Mantap ya. Oke, gitu. Terima kasih Ibu Milenia Nisa. Kok Ibu? Kayak ini ya, soalnya ada kayak apa sih istri-istri para negara bajunya. Aduh. Gitu. Makasih ya Mil udah menyempatkan waktunya. Semoga kamu selalu diberi kesuksesan dan BTW kita punya satu komunitas sama guys, namanya Sanding Bahu. Jadi teman-teman sekalian aja di follow. Sekalian di follow, terus kita ada mau donasi kedua. Jadi teman-teman yang nonton ini jangan lupa donasi. Allah kok karena mau ikut berkontribusi. Benar. Langsung aja donasi. Itu punya kita dan juga 4 orang teman kita lainnya. Mungkin nanti next aku mau ngobrol-ngobrol sama Sanding Bahu deh bareng-bareng. Boleh. Asik tuh. Kita ngobrol-ngobrol gini ya. Iya kan? Ya udah. Gitu. Thank you Mile atas waktunya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih semua yang udah nonton. Sampai jumpa di Cuap-Cuap Adinda selanjutnya. Dadah.